Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fernando, NIM 22010131, kelas Sistem Informasi 22A1 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 3 dari materi mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarom. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah ditugaskan kepada saya, yaitu program kartu hasil studi mahasiswa. Berikut adalah penjelasan yang akan saya bahas di video ini, yaitu pembuatan database, pembuatan koneksi database, pembuatan JFrog, dan praktek aplikasi yang telah jadi dan telah dibuat. Untuk pembuatan database, kita pertama masuk ke halaman phpMyAdmin. Kalian bisa membukanya melalui Google Chrome. Di sini kita pertama langsung melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Kemudian kita langsung tekan go. Sebelumnya saya telah membuat database untuk program kartu studi mahasiswa atau studi mahasiswa, yaitu dengan nama database yaitu UAS Pemrok dengan tabel KHS. Di sini saya sudah membuat struktur tabel KHS-nya. Di sini saya membuat 12 atribut, yaitu terdapat atribut ID, nama, kelas, semester, mata kuliah, hadir, tugas, UTS, UAS, nilai, grade, dan status. Di mana ID dengan tipe data varchar dengan panjang data 10, nama dengan tipe data varchar panjang data 60, kelas dengan tipe data varchar panjang 60, semester dengan tipe data varchar dengan panjang 4, mata kuliah dengan tipe data varchar 60, hadir, tugas, UTS, UAS, dan nilai dengan tipe data integer dengan panjang data 11. Untuk grade dengan tipe data varchar dan panjang data adalah 11, dan yang terakhir adalah status dengan tipe data varchar dengan panjang data adalah 30. Pertama-tama kita akan melakukan mengimpor data-data yang diperlukan, yaitu Java SQL Connection, Java SQL Graph Manager, Java SQL Statement, Java SQL Result Set, Java SQL Exception, Java Util Logging Level, Java Util Logging Logger, Java Swing Option Pen, Java X Swing Table Default Table Model, Java Swing JDialog, Java Swing JEditor Pen, Java Swing JScroll Pen, Java Swing JText Area, Java Swing Table Default Table Model. Dan sebelum kita melakukan coding, kita perlu mengimpor sebuah library, yaitu MySQL JDBC Driver. Ini adalah MySQL JDBC Driver. Untuk pertama-tama kita membuat koneksi, yaitu dengan memanggil class name yaitu .mysql jdbc driver. Kemudian kita memanggil alamat dari localhost yang kita punya, yaitu jdbc mysql localhost, nama database yaitu UAS Pemrok, username root dengan password 123456778.
Kemudian kita membuat private void kosong, yaitu untuk menghapus semua isian data pada text file, yaitu txt id, txt nama, kelas, semester, cb matkul, txt hadir, txt tugas, txt UTS, txt uas, txt nilai, dan hgrade, dan h100 adalah nama text file pada JFrame yang telah kita buat. Kemudian kita membuat private void tabel, yaitu untuk tabelnya, untuk menampilkan database pada MySQL ke JTabel pada JFrame yang telah kita buat, yaitu dengan membuat kolom nomor. Di sini kita membuat, sebelumnya di MySQL tidak ada kolom nomor. Di sini kita menambahkan kolom nomor sendiri pada tampilan tabel pada JFrame yang telah kita buat, yaitu dengan menuliskan integer nomor 1. Kemudian kita db add kolom, kita buat kolom-kolom yang kita perlukan, yaitu nomor, id, nama, kelas, semester, matkul, absen, tugas, UTS, uas, nilai, grade, dan status. Dan kemudian JTabel 1, yaitu nama variabel dari tabel yang ada pada JFrame yang telah kita buat. Kemudian kita set model tb adalah memanggil kolom ini. Kemudian kita memanggil alamat SQL, yaitu select from khs. Khs adalah nama tabel pada database uas pemrok kita. Di sini adalah getString, yaitu adalah value. Dimana kita sudah membuat kolom ini, kita perlu membuat tempat untuk value-nya pada kolom ini, yaitu di sini berjumlah 12. Jadi kita perlu membuat range getString sampai sebanyak 12. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan coding pada setiap tombol cetak, baru, keluar, edit, tambah, dan hapus. Untuk pertama-tama kita menjelaskan dari tombol cetak terlebih dahulu. Kita buat query yaitu select from khs, artinya kita perlu memanggil tabel khs pada MySQL phpMyAdmin. Kemudian kita buat tampilan outputnya, yaitu dengan membuat variabel judul, yaitu menggunakan ini kartu hasil studi mahasiswa, yaitu judulnya. Kemudian kita membuat tabel untuk output, di mana tabel apa saja yang akan kita cetak, ya seperti itu. Kita perlu membuat kolom ID, nama, kelas, semester, matkul, absen, tugas, UTS, uas, nilai, grade, status. Itu adalah nama-nama tabel yang berisi kolom-kolom yang akan kita cetak. Kemudian kita membuat apa namanya, variabel ID untuk ID pada MySQL, variabel nama untuk nama pada MySQL, dan seterusnya. Ini harus sesuai dengan MySQL, jadi harus sama dengan di PHP MySQL tersebut. Kemudian kita panggil id di atas. Kemudian kita tabel, kita beri judul yaitu data tabel. Kemudian kita panggil tabelnya, kemudian selesai. Kemudian bagaimana cara membuat tombol baru, yaitu kita tinggal menuliskan kosong, karena pada di atas tadi kita sudah membuat private void kosong, yaitu menghapus semua isian data pada text file yang telah kita buat, yaitu kita tinggal memanggil saja kosong. Bagaimana cara membuat coding hapus, yaitu kita seperti biasa, kita
panggil SQL-nya yaitu dengan delete from KHS. KHS adalah nama tabel pada MySQL PHP admin yang telah kita buat, di mana ID yaitu kita menghapus dengan memanggil ID-nya. Jika ID-nya sama, maka akan dihapus semua data yang memiliki ID sama. Jadi kita akan membuat parameternya sebagai ID. Dan ini, jika gagal menghapus, maka akan menunjukkan pesan dialog. Pesan dialognya adalah error deleting student, yaitu gagal menghapus mahasiswa. Bagaimana cara kita membuat coding di mana kita memencet salah satu isian pada tabel dan akan langsung mengisi pada text field yang telah kita buat dengan sendirinya, yaitu dengan klik kanan, klik event, klik mouse, klik. Yaitu kita panggil ID-nya, kemudian kita tulis nama variabel tabel kita get value pada baris berapa. Kita untuk ID-nya kita baris pertama, dan kita panggil nama variabel text field pada variabel ID, yaitu txt_id. Txt_id adalah nama variabel untuk text field ID. Begitu seterusnya sampai ke string status, yaitu kita memanggil tabel, nama variabel tabel kita, kemudian kita get value pada baris berapa. Kita get value pada baris 12, kemudian kita tulis nama text field untuk status kita, yaitu nama variabel text fieldnya adalah hash status. Kemudian kita panggil variabel status. Bagaimana kita membuat coding untuk edit, yaitu dengan mengupdate KHS. KHS adalah nama tabel kita pada PHP. Kemudian kita tulis nama, ID, kelas, semester, dan seterusnya sesuai dengan PHP kita, namanya harus sesuai, dimana ID kita mengedit berdasarkan ID. Jika ID-nya sama, maka dua-duanya akan diedit. Jadi itu kita berdasarkan ID sebagai parameternya. Kemudian kita panggil alamatnya, yaitu UAS Pemprov, username-nya adalah root, dan passwordnya adalah 123456778. Dimana kita adalah memanggil set string, yaitu untuk txt nama, ID, dan seterusnya sampai txt ID lagi. Jika gagal mengedit data, maka akan muncul show message dialog, artinya akan muncul pesannya berisi merubah data gagal, seperti itu. Kemudian kita panggil private void code tabel dan private public class tabel dan public class koneksi. Bagaimana kita cara membuat tombol keluar, yaitu dengan menuliskan sistem exit 0 saja. Untuk hitung, kita buat string ID, nama kelas, semester, dan matkul. Kita tuliskan nama variabel text field kita. Kemudian kita tulis juga sebagai absen, tugas, ITS, dan UAS sebagai variabel untuk menghitung apa yang perlu kita hitung, yaitu dengan menambahkan integer. Dan kita buat variabel untuk hasil perhitungan, yaitu dengan membuat tipe data double, yaitu yang belakangnya ada komanya, kemudian hasil. Di sini kita menemukan rumusnya adalah 0, untuk absen kita 0,10, artinya 10% dari absen ditambah 40% dari tugas ditambah 25% dari UTS dan 25% lagi dari UAS. Kemudian kita hasilnya akan masukkan ke text field variabelnya nilai. Kemudian kita strict value of, kemudian kita panggil variabel hasil. Untuk rumusnya seperti ini: jika hasil lebih dari 80, maka hgrade adalah nama variabel text field untuk grade nilai.
Jika lebih dari 80 maka A statusnya adalah lulus. Jika lebih dari 70 maka B statusnya adalah lulus. Jika lebih dari 60 sama dengan C, itu statusnya adalah mengulang. Untuk lebih dari 50 1 dan else, maka hasilnya adalah D, E, E dan statusnya adalah mengulang. Bagaimana kita membuat variabel tambah, yaitu dengan menuliskan alamat, yaitu insert into KS. KS adalah nama tabel pada PHP admin SQL kita, yaitu dengan menuliskan atribut-atribut yang ada pada tabel KHS kita. Dimana ini harus sesuai dengan jumlah rumah atribut pada SQL PHP admin kita. Kemudian kita tulis dimana untuk set stringnya adalah untuk text filenya, teman-teman, yaitu kita mulai id sampai hstatus. Kemudian kita jika berhasil menambahkan, maka akan muncul pesan dialog, yaitu penyimpanan data berhasil, dan jika gagal maka akan menunjukkan pesan dialog, yaitu gagal menambahkan. Kita panggil public class tabel dan public class koneksi. Berikut ini adalah desain dari kartu hasil Berikut ini adalah desain dari Gframe kita, yaitu program kartu hasil studi mahasiswa, di mana ini menggunakan label, dan ini menggunakan label juga untuk program kartu hasil studi mahasiswa. Dan untuk text field ini kita menggunakan text field, dan untuk mata kuliah ini kita menggunakan combo block. Dan untuk baru keluar, tambah, edit, hapus, dan cetak, dan hitung adalah button. Kita langsung run saja, kita coba aplikasinya. Berikut adalah hasil run dari aplikasi kita. Untuk pertama-tama kita akan mencoba fitur klik mouse, yaitu kita mengklik salah satu isi tabel, maka akan langsung mengisi text field yang telah disediakan, yaitu kita menekan ini. Nah, maka sudah sesuai dengan lokasinya text field ini. Untuk fitur klik mouse sudah berhasil. Sekarang kita untuk mencoba fitur baru, di mana kita akan mengosongkan text field ini yang ada isinya ini, kita akan kosongkan, yaitu kita memencet tombol baru. Nah, untuk tombol barunya sudah berfungsi dengan benar. Sekarang kita bagaimana menambah. Kita langsung coba untuk fitur hitungnya terlebih dahulu. Kita pencet lagi untuk value tabel yang ke nomor 13. Kita untuk di sini kita isi saja 60. Untuk luasnya kita juga kita isi saja 65. Untuk kehadiran 70. Sekarang kita hitung. Nah, di sini nilainya dari ID 5005 adalah 66,75. Dan untuk grade-nya dia C, dan statusnya dia harus mengulang lagi. Bagaimana kita menambahkan data ini? Bagaimana kita menambahkan data ini ke dalam tabel? Cara cukup mudah sekali, kalian tekan saja tombol tambah. Penyimpanan data berhasil, artinya data berhasil ditambahkan ke dalam tabel, yaitu ke dalam tabel ini dan tabel di MySQL kita. Kita oke. Nah, ini tabel untuk 5006 sudah berhasil ditambahkan dengan nilai 66,75 untuk grade-nya adalah C dan mengulang. Bagaimana kita mengedit data tersebut?
Di sini kita edit saja untuk mata kuliahnya, kita edit saja desain database. Kemudian kita tekan tombol edit. Data berhasil diubah. Kita akan lihat apakah data tersebut berhasil diubah atau belum. Oke. Nah, untuk datanya berhasil diubah, yaitu dengan mata kuliah sudah berhasil diubah menjadi desain database yang sebelumnya adalah arsitektur perusahaan. Dan bagaimana kita menghapus yang untuk kolom 14 ini, kita hapus saja. Kita hanya menekan tombol hapus. Kita tekan hapus, maka akan muncul pesan dialog, yaitu Anda yakin ingin menghapus data. Kita jawab pilih yes, artinya ya. Oke, data berhasil dihapus, dan akan kita cek apakah data sudah berhasil dihapus atau belum. Kita oke. Nah, data sudah berhasil terhapus ya. Untuk value nomor 14 sudah berhasil dihapus. Dan kita akan mencoba cetak tabel ini, kita cetak. Kita hanya menekan tombol cetak saja. Nah, untuk datanya berhasil tercetak dengan rapi, yaitu dengan judul kartu hasil studi mahasiswa dengan ID, kolom nama, kelas, semester, matkul, absen, tugas, UTS, UAS, nilai, grade, dan status. Kemudian kita tombol yang terakhir adalah tombol keluar. Apakah akan keluar atau tidak, apakah berfungsi atau tidak. Kita coba saja, kita tekan tombol keluar. Sudah berhasil keluar dan tertulis build successful. Sekian presentasi dari saya, yaitu Rafael Fernando dengan NIM 220101031 kelas Sistem Informasi 22A1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi tugas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.